Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pet Abang Doer. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara pengobatan kura-kura yang sedang sakit. Sebenarnya di video sebelumnya juga saya sudah pernah membuatkan video tentang cara mengobati kura-kura yang sakit. Videonya ada di atas ini. Tapi sebagian dari kalian bertanya kepada saya, adakah alternatif lain untuk pengobatan kura-kura itu? Karena obat yang saya gunakan di video sebelumnya itu cukup lumayan mahal ya. Mungkin sebagian dari kalian tidak bisa membeli obat merek tersebut. Jadi saya mereview obat yang lebih murah dibandingkan obat yang pertama kali saya buatkan videonya. Yang kemarin saya buatkan videonya itu adalah obat khusus kura-kura ya. Jadi obat khusus kura-kura, apapun kura-kuranya bisa memakai itu. Dan kali ini saya akan mengobati kura-kura saya dengan cara obat khusus reptil. Jadi tidak hanya kura-kura ya. Jadi manfaatnya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan. Jika kura-kura kalian memiliki mood makan yang buruk, kalian bisa menggunakan obat ini sebagai cara untuk mengatasinya. Mencerahkan kulit, ini yang dimaksud mungkin untuk sejenis reptil ular ya. Jadi kalau untuk ular itu bisa mencerahkan warna kulit ular itu sendiri. Terus mengatasi sariawan, ini biasanya terjadi juga untuk kura-kura jarang ya, tapi biasanya untuk ular banyak ya, banyak yang mengalami sariawan. Yang selanjutnya adalah mengobati luka luar. Jadi jika kura-kura kalian kena gigitan atau pas kawin kena gigit sama jepit jantannya, kalian bisa obatin dengan obat ini. Yang selanjutnya yaitu mencegah infeksi jamur. Jadi kalian bisa memakai obat ini untuk mencegah infeksi jamur pada tempurung kura-kura. Oke, kita simak cara pemberiannya kepada kura-kura. Yang pertama kalian harus menyiapkan air hangat. Ini air hangat ya. Terus yang ini adalah kura-kura yang kemarin pas unboxing itu ada indikasi sakit. Kita langsung saja menuju ke pengobatannya ya. Jadi obatnya sekarang yaitu ini. Nanti obatnya apa kita nanti sebutkan di akhir video. Ini 1 sendok itu untuk ukuran 3 liter air. Jadi kalau airnya segini, ini udah nyampe 1 liter lah. Kita kira-kira aja banyaknya. Terus langsung kita aduk. Ingat ya, 1 sendok untuk 3 liter air. Jadi kita aduk sampai merata. Nah kalau bisa pengobatannya bagus dilakukan di siang hari. Kalau bisa lebih bagus pengobatannya untuk di pagi hari. Jadi sambil dijemur kura-kuranya. Ini sudah merata. Ini adalah 100% herbal yang ada di Indonesia. Terus kita langsung masukin aja deh kura-kuranya. Kita rendam sekitar 10 sampai setengah jam. Kalau bisa sambil dijemur ya, supaya pengobatannya lebih optimal. Jadi penyembuhannya juga lebih cepat. Ini kura-kura yang kemarin ngambang, lihat, kalian lihat. Nah. Obat yang saya gunakan yaitu Sumac Herb. Jadi ketika sudah mencapai setengah jam, ini si herbalnya ini dia akan mengendap di bawah ya. Jadi di permukaan airnya bening.
dia akan mengendap ke bawah seperti butiran kopi. Kemarin saya sempat bikin postingan di YouTube. Untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan di komen di postingan tersebut, dan beberapa pertanyaan nanti saya akan bacakan ya. Pertanyaan pertama dari Tamam Reza. Bang, gimana cara ngobatin kura-kura yang mogok makan? Oke, untuk kura-kura yang mogok makan, kalian bisa mengobati dengan obat yang saya berikan tadi, atau juga bisa mengobati cara di video saya sebelumnya. Terus pertanyaan yang kedua yaitu Rehan, dari Rehan Ramadan. Kura-kura saya pilek terus nggak sembuh-sembuh. Mungkin si Rehan ini dia memeliharanya di dalam akuarium atau enggak di baskom ya. Tapi dia tidak menyediakan pemanas atau tidak menyediakan lampu. Jadi di dalam air itu dingin ya airnya. Saya sudah jelaskan di beberapa video. Jadi kalau airnya dingin itu bisa menyebabkan kura-kura terkena flu. Bisa mencegahnya dengan menggunakan heater jika kalian memeliharanya di dalam akuarium. Tapi jika kalian memeliharanya di dalam baskom, kalian sediakan tempat basking dan lampu sorot ya. Lampu sorotnya bisa UVA, UVB, bisa lampu sorot biasa, atau juga bisa lampu buat ayam. Yang penting bisa menghangatkan tubuh si kura-kura itu sendiri. Jadi supaya dia tidak berada di dalam air yang terlalu dingin. Itu salah satunya untuk Rehan yang kenapa kura-kuranya tidak sembuh-sembuh dari pileknya ya. Itu faktor utamanya mungkin karena itu. Satu, mungkin airnya terlalu dingin. Terus cara mencegahnya memberi heater yang sudah aku sebutkan barusan. Terus saya dapat pertanyaan dari Javintan, gimana cara mengobati kura-kura yang kena silk root? Oke, saya jelaskan ya. Kebetulan di tempat saya belum ada kura-kura yang terkena silk root, jadi saya tidak bisa membuatkan videonya ya. Tapi jika kalian ingin tahu, saya akan kasih tahu caranya kepada kalian. Jadi misalkan ini kura-kuranya terkena silk root di sini ya. Kalian harus korek benar-benar bersih menggunakan cotton bud, menggunakan cotton bud. Kalian harus korek-korek sampai bersih. Lalu kalian gunakan obat yang tadi, terus kalian taburkan langsung ke luka yang habis kalian korek itu. Terus cara yang kedua atau cara yang lebih murah lagi, kalian bersihkan yang bekas tadi itu, yang bekas lukanya, kalian teteskan betadine. Betadine itu fungsinya untuk menyembuhkan luka itu sendiri. Jadi setelah dikorek kasih betadine, lalu kita kasih dry dock. Begitupun yang obat yang tadi ya, kita harus pakai dry dock juga. Karena kalau kita kasih ke air, obatnya langsung ngikut ke air. Jadi pengobatannya tidak efektif. Terus ada pertanyaan dari Holis Tantang, cara ngobatin kura-kura yang matanya bengkak. Obat yang paling bagus ada di video saya sebelumnya ya, yang membahas tentang JKK Pro-Care. Itu obat yang paling efektif yang pernah saya berikan kepada kura-kura ya. Jika kalian tidak bisa membelinya, kalian bisa menggunakan ini. Ini juga cukup bagus ya, cukup bagus untuk semua reptil, bukan hanya kura-kura, ular, dan lain sebagainya. Yang penting masih jenis reptil. Oke, begitu saja video yang saya buat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.